hari Minggu adik-adik. Kita tanya kabar adik-adik ya. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Kak Intan, Kak Fani mau tanya nih sama Kak Intan. Kak Intan di rumah ada berapa saudara ya? Wah, rame Kak, ada 6 bersaudara. Kak Fani? Kalau Kak Fani ada 2 bersaudara. Tapi Kak Intan, kita ternyata itu kalau di dalam Kristus, saudara itu bukan hanya tentang yang satu orang tua, bukan yang cuma satu mama, satu papa. Tetapi kita semua adalah saudara dalam Kristus. Wah, sama seperti lagu kita nih Kak. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik semua, mari bangkit berdiri, ikutin gerakan maskotnya ya. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik di rumah kita akan memulai ibadah kita. Mari adik-adik siapkan dirinya, kita mau berdoa. Tapi sebelum itu mari kita angkat lagu pujian Yesus menginginkan daku. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang berkati kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, agar kami layak menjadi anak-Mu, layak bermohon di hadapan-Mu. Yang dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Fani, Kak Intan bosan nih. Wah, kalau gitu Kak Fani mau ajak Kak Intan dan adik-adik semuanya untuk jalan-jalan nih Kak. Boleh nih Kak, kemana ya Kak? Udah siap? 1, 2, 3. Dingin Kak, ini di mana sih? kita lagi di Inggris Kak Intan. Oh, Inggris. Yuk kita pindah lagi yuk Kak. Wah, ini di mana Kak? Nah, di sini ada Menara Eiffel adik-adik. Kita lagi di Prancis. Nanti lagi yuk Kak. Wah, ini di mana lagi ya Kak? Kita lagi di Afrika nih Kak Intan. Oh, ini Afrika. Kita ganti lagi yuk Kak. Nah, kalau ini kita lagi di Belanda adik-adik. Oh, Belanda. Kak udah capek Kak, yuk pulang yuk. Ayo kita pulang ke Indonesia. Nah, Kak Intan, tadi kita sudah jalan-jalan ke banyak sekali negara. Semuanya indah-indah. Itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa dan semua negara, terutama semua anak-anak loh Kak Intan. Iya, sama seperti lagu kita nih Kak, yaitu Yesus cinta semua anak. Adik-adik di rumah, mari semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakan maskotnya ya. Semua anak di dunia.
siap Alkitabnya? Yuk, mari dibuka. Kakak punya ayat hafalan hari ini. Ayo sama-sama kita buka Alkitabnya dari Amsal 19 ayat 17. Ya, gimana adik-adik sudah dibuka? Amsal 19 ayat 17. Bunyinya yaitu, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, adik-adik, kakak punya gerakannya loh. Yuk sama-sama diikuti ya. Amsal 19 ayat 17. Bunyinya, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatannya itu. Sekali lagi adik-adik ya, kita ulangi. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatannya itu. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini untuk adik-adik yang belum sekolah maupun yang sudah sekolah, kelas 1 sampai kelas 2. Nah, ayat hafalannya kakak tunggu sampai hari Rabu ya. Segera kirimkan ke Facebook Sekolah Minggu. Sampai jumpa, shalom. Terima kasih Kak Rina untuk ayat hafalannya. Kak Pani, karena Tuhan Yesus sudah cinta pada kita semua dan kita harus tinggal di dalam Yesus. Nah, untuk itu kita angkat lagu pujian Yesus Pokok. Adik-adik semua boleh bangkit berdiri, ikuti gerakan maskernya ya. Adik-adik di rumah pasti udah rindu kan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik semuanya siapkan dirinya dan jangan lupa Alkitabnya. Nah, untuk itu sambil kita angkat lagu pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini dapat bertemu dengan Abang Reynold untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik, apa kabarnya? Pasti dalam keadaan sehat kan? Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami.
kami dapat menikmati firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Bapa yang baik, berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat dengar-dengar akan cerita firman Tuhan, bahkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, supaya kami dapat bersungguh-sungguh dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin. Adik-adik, hari ini tema kita adalah menolong saudara. Apa temanya? Menolong saudara. Adik-adik di rumah pasti suka menolong kan? Iya, anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan pasti suka menolong, yaitu menolong saudaranya, terutama yang paling dekat. Ya, adik-adik juga bisa menolong orang lain. Tetapi adik-adik, firman Tuhan hari ini kita mau bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Adik-adik bisa tebak ya, dia adalah seorang laki-laki yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik tahu siapa? Ya, benar sekali. Dia adalah Nabi Musa. Tetapi cerita kali ini bukan tentang Musa yang menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi malah tentang Musa yang ditolong. Nah, adik-adik, kalau gitu adik-adik kita buka Alkitab kita yuk. Dari kitab Keluaran, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama ya. Di bawah judul Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga berbelas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi itu dan susukanlah bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, adik-adik, dari firman ini adik-adik mungkin sudah tahu kan? Ya, ceritanya adalah Musa dilahirkan dan diselamatkan. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu yuk, kenapa sih bangsa Israel ditindas di Mesir? Nah, adik-adik, waktu dulu ada seorang pemimpin penguasa di Mesir. Dia dari bangsa Israel. Ya, adik-adik mungkin sudah tahu ya, dia adalah Yusuf. Nah, ketika Yusuf menjadi penguasa di bangsa Mesir, nah, dia melakukan hal yang baik. Tetapi ketika ada raja baru yang menggantikan raja lama, maka ia tidak kenal lagi akan kebaikan Yusuf. Sehingga dia memikirkan suatu rencana. Karena ia takut. Takut kenapa sih? Dia takut bahwa nanti kalau bangsa Israel ini bertambah banyak, bertambah besar, nanti bangsa Mesir bisa ditaklukkan. Dia bisa bersekutu dengan negara atau bangsa yang lain. Nah, adik-adik, dari sini Firaun memikirkan rencana bagaimana ya supaya bangsa Israel atau orang-orang Israel ini tidak bertambah banyak. Nah, dia memikirkan
ternyata dia suruh pengawas-pengawas yang ada di Mesir untuk menindas dan melakukan kerja paksa kepada orang Israel. Wah, itu kejam sekali ya, bahkan ditindas kerja paksa. Mereka disuruh untuk membuat sebuah bangunan, kota-kota, dibuat sebuah bangunan-bangunan yang tidak seharusnya mereka lakukan, tetapi mereka ditindas kerja paksa. Tetapi adik-adik, ketika mereka ditindas, bukan mereka semakin takut, bukan mereka semakin tidak bisa melawan, tetapi mereka bertambah banyak. Wah, malah kok ditindas makin bertambah banyak. Firaun bingung dan memikirkan cara lain, yaitu dengan menyuruh bidan-bidan. Adik-adik tahu bidan? Ya, bidan adalah orang yang membantu perempuan untuk melahirkan. Adik-adik, bidan-bidan ini disuruh oleh Firaun ketika ada perempuan Israel melahirkan, kalau bayinya itu laki-laki, kata Firaun, harus dibinasakan. Wah, kejam sekali ya. Tetapi kalau perempuan, bolehlah dibiarkan hidup. Adik-adik, tetapi bidan-bidan ini takut akan Tuhan, sehingga membiarkan setiap bayi yang lahir itu hidup. Nah, adik-adik makin bingung lagi. Ternyata terakhir Firaun menyuruh setiap bayi yang lahir itu harus dibuang. Bayi laki-laki itu harus dibuang ke Sungai Nil. Wah, kejam sekali ya. Bayi yang tidak tahu apa-apa lalu harus dibuang ke Sungai Nil. Wah, kejam sekali perbuatan Firaun ini. Pada saat itu ada sepasang suami istri dari suku Lewi. Suku Lewi ini berasal dari bangsa Israel ya adik-adik. Nah, suku Lewi dari suami istri ini yang istrinya bernama Yokebed. Ya adik-adik, suaminya bernama Amram. Nah, mereka ini Yokebed sedang mengandung. Adik-adik, dia sedang mengandung. Pada saat itu perintah Raja Firaun keluar, mereka telah mempunyai anak. Wah, bingung ibunya. Bagaimana ya kalau nanti anakku nanti dibuang ke Sungai Nil? Ibu mana yang rela anaknya dibuang? Gak ada kan? Nah, adik-adik, Yokebed bingung dan memikirkan cara bagaimana ya. Ternyata Yokebed menyembunyikan bayi itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan disembunyikan bayi itu adik-adik. Tetapi bayi mana sih yang bisa disembunyikan? Lama-lama ternyata takut juga ibunya Yokebed ini. Lalu dia memikirkan cara lain supaya bayi ini tetap hidup. Lah adik-adik, dibuatnya sebuah peti pandan, lalu diletakkannya bayi itu ke dalamnya. Lalu akan dihanyutkan di tepi Sungai Nil. Supaya apa adik-adik? Supaya nanti kalau ada yang menemukannya. Wah, ternyata ibunya sangat cerdik ya adik-adik, supaya anaknya tetap hidup. Nah, adik-adik, bayi ini mempunyai saudara. Punya saudari juga ya adik-adik. Saudarinya ini bernama Miriam. Miriam ini sangat peduli kepada adiknya. Nah, adik-adik, ketika diletakkan bayinya itu di dalam peti, Miriam juga ikut loh ke Sungai Nil. Ngapain coba? Dia menjaga, memperhatikan adiknya dari jauh. Meskipun sembunyi-sembunyi dia di semak-semak, tetapi Miriam ini tak memperhatikan kalau nanti bayi itu atau petinya itu nanti hanyut atau tenggelam atau dimakan binatang buas. Wah, Miriam sangat peduli sama adiknya. Adik-adik, mereka ini ternyata rencananya berhasil. Pada saat itu ada seorang yang sangat berpengaruh di Mesir. Ada seorang yang berpengaruh. Adik-adik, mereka sedang berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Sedangkan orang ini bernama Putri Firaun. Putri Firaun sedang berada di tepi Sungai Nil untuk mandi. Ketika mereka di tepi Sungai Nil, dilihatnya lah peti itu lewat. Lalu diambilnya
disuruhnya dayang-dayangnya untuk mengambil peti itu. Ketika dibuka, ternyata adik-adik itu adalah seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki ini menangis. Wah, ketika menangis, tergeraklah hati putri Firaun ini untuk merawatnya, mengambilnya. Wah, adik-adik, ternyata putri Firaun ini punya kasih, tidak seperti ayahnya yang mengeluarkan perintah yang sangat jahat. Ketika dari jauh dilihat, Miriam melihat bayi atau adiknya itu diambil, wah, dia langsung bergegas. Didatanginya putri Firaun. Lalu dia berkata, akan kupanggilkan inang penyusu nanti. Bolehkah? Katanya. Wah, maksudnya dia akan mencari ibu untuk menyusui bayi itu, karena seorang bayi harus mendapatkan asupan gizi. Adik-adik ya, lalu adik-adik, ternyata putri Firaun ini menyetujuinya. Baiklah, lalu bergegas Miriam untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi ini. Ternyata ibu yang dipanggilnya ini adalah ibu bayi itu beneran. Ternyata adik-adik sangat senang mereka lalu dipanggilnya, bertemu putri Firaun. Kata putri Firaun, silakan susui bayi ini, katanya. Lalu tidak sampai di situ, mereka juga, putri Firaun juga memberikan upah kepada ibu bayi ini. Wah, tidak hanya bertemu, tidak hanya selamat bayi itu, tetapi juga diberi upah. Wah, sangat baik sekali Tuhannya kepada bayi ini dan juga keluarganya. Wah, adik-adik, ternyata pada saat itu adik-adik disuruhnya dibawanya bayi itu sampai cukup besar adik-adik. Ketika itu dirawatnya dan dibawanya kembali kepada putri Firaun. Wah, adik-adik, ternyata putri Firaun berniat untuk mengangkat anak ini menjadi anaknya. Wah, hebat sekali ya. Masa putri seorang raja yang mengeluarkan perintah jahat kayak itu mengambil anak seorang dari bangsa Israel yang seharusnya dibinasakan. Ternyata rencana Tuhan sangat baik ya, adik-adik. Lalu adik-adik, putri Firaun ini menamai bayi itu adalah siapa? Iya, benar sekali, Musa. Adik-adik tahu namanya artinya? Karena dia diambil dari air ya adik-adik. Adik-adik, dari firman Tuhan tadi, adik-adik tahu nggak siapa saja tokoh yang menyelamatkan Musa? Benar sekali. Pertama, siapa? Ibunya. Siapa namanya? Yokebed. Yokebed sangat baik. Dia juga berani melawan perintah ataupun larangan dari raja tersebut untuk menyerahkan bayinya. Dia berani untuk menyembunyikan bayi itu, bahkan dapat membawanya ke tepi sungai supaya diambil orang. Nah, adik-adik, ibu mana yang mau anaknya celaka? Ya, tidak ada ya. Lalu yang kedua, siapa? Saudarinya atau kakak bayi itu. Siapa namanya? Miriam. Miriam ini sangat pemberani dan juga peduli kepada adiknya. Dia mau mengikuti dari jauh supaya adiknya ini tetap selamat, dapat bertemu dengan orang yang baik-baik. Wah, ternyata Miriam ini bahkan dia menjadi penghubung antara ibunya dan juga putri Firaun supaya dapat bertemu dengan bayinya. Wah, begitu seharusnya sikap seorang saudari atau kakak atau adik ya, mau peduli kepada saudarinya, adiknya juga. Adik-adik ya. Lalu yang ketiga, siapa yang menolongnya? Ya, benar sekali, putri Firaun. Putri Firaun berani untuk melawan Raja Firaun dan mengangkatnya menjadi anak. Adik-adik tahu kan nanti kelanjutan firman-Nya? Ya, bahwa ketika dewasa, Musa dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Wah, ternyata peran putri Firaun ini sangat besar ya adik-adik ya. Adik-adik, dari firman Tuhan ini, Abang mau mengajarkan adik-adik untuk dapat menolong saudaranya atau saudarinya, kakak, adik, sepupu, ayah, ibu, ya, dari orang-orang yang paling dekat dengan adik-adik dulu. Nah, misalnya nih, seperti contoh yang pertama, gambar ini, adik-adik ya. Nah, ini gambarnya seorang kakak mengajarkan adiknya
belajar. Nah, sama seperti saat ini dalam kondisi pandemi kayak gini, adik-adik pasti belajarnya di rumah kan? Tidak bertemu guru. Apa sih? Aku tidak mengerti pelajaran seperti ini. Nah, tugas seorang kakak adalah dapat mengajari adiknya untuk belajar. Jangan nanti ketika dapat nilai jelek, malah nanti diejek-ejek. Tidak boleh seperti itu. Seorang kakak harus dapat membantu adiknya. Nah, kalau seperti saat ini, menolong adiknya untuk belajar. Yang kedua apa? Yang kedua, dapat saling membantu. Saling membantu dalam membersihkan rumah. Seperti contoh ini. Nah, adik-adik, membersihkan rumah. Setiap orang kan pasti ada perannya ya. Mungkin adik-adik di rumah ada yang mencuci piring, ada yang menyapu lantai, ada yang bersih-bersih ruangan. Nah, banyak perannya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara kita, terutama mama kita. Lalu yang ketiga adik-adik, seperti contoh ini, adik-adik juga dapat menolong saudarinya atau saudaranya, kakak adiknya untuk dapat mengajak ibadah online. Saat ini kita belum bisa untuk ibadah tatap muka seperti biasanya di gereja, tapi adik-adik juga bisa mengajak yang di sekitarnya, kakak atau adiknya, untuk dapat mengikuti ibadah online. Nah, adik-adik, pada saat ini aku mau mengajarkan adik-adik untuk dapat menolong orang-orang di sekitar adik-adik yang paling dekat, mulai dari saudaranya, saudarinya, kakak adik, ataupun ayah, ibunya. Nah, lalu adik-adik juga dapat, apakah terbatas oleh saudara saja? Tidak adik-adik ya, adik-adik juga dapat menolong orang lain, seperti temannya, karena kita tetap bersaudara di dalam Tuhan Yesus ya. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini. Bapa yang baik, kiranya Tuhan yang memberkati kami di sini ya Bapa, supaya dapat mengerti akan cerita firman Tuhan, bahkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk dapat menolong sesama kami ya Tuhan, dapat menolong orang lain ya Tuhan, terutama saudara-saudari kami ya Bapa, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain juga ya Bapa. Terpuji dan termuliakan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari adik-adik masukkan persembahan ke dalam amplop dan titipkan kepada mama papa supaya diberikan ke gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian Surya Bersinar. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak menderu, terima kasih. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami hari ini ya Bapa. Kami berterima kasih ya Tuhan buat firman yang boleh kami dengar hari ini ya Tuhan. Kami diajarkan untuk dapat menolong saudara kami ya Bapa, dan menolong orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Bapa yang baik, pakai kami ya Bapa menjadi anak-anak-Mu ya Bapa yang takut akan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Bapa yang baik, kami di sini telah mengumpulkan sebagian dari yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini ya Tuhan, menjadi persembahan yang kudus ya Bapa untuk bekal pelayanan kami ya Bapa di sekolah minggu. Bapa yang baik, berkati juga ya Bapa kami anak-anak-Mu di dalam setiap aktivitas kami ya Bapa, terutama di dalam masa studi kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kepintaran ya Bapa dan hikmat kepada kami ya Bapa, supaya kami menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan dan membanggakan orang tua kami ya Tuhan. Berkati pula juga ya Bapa orang tua kami ya Bapa yang dalam setiap pekerjaannya, Tuhan yang melindungi dan menyertainya di dalam setiap aktivitasnya Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan di masa-masa pandemi saat ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, supaya kami dapat selalu sehat ya Bapak, terhindar dari virus-virus yang berbahaya Tuhan, terutama virus corona ini ya Bapak. Bapa yang baik, kami teringat akan segala dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan, terutama di sepanjang ibadah ini. Hanya Tuhan yang menghapuskan ya Bapak, sehingga kami layak menjadi anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Satu Korintus 10 ayat 13. Yohanes 15 ayat 12. Matius 5 ayat 8. Yohanes 3 ayat 16. Amsal 6 ayat 8. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Senin, Selasa, Kau tetap Raja. Rabu, Kamis, Kau yang termanis. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.